Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah wa Anam Supriyadi, NIM G231210153. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mempresentasikan makalah saya dengan judul konsep dan hakikat ibadah bulan Ramadan. Pada makalah ini saya akan menjelaskan 3 poin penting, yaitu pertama, pengertian dari ibadah, fungsi dari ibadah, serta pengertian dari ibadah di Ramadan. Langsung saja saya mulai. Seperti yang kita ketahui, semenjak diturunkannya Nabi Adam ke bumi ini, manusia telah diberi anugerah oleh Allah SWT yang berupa kehidupan di dunia ini dengan segala pemberian yang ada di dalamnya. Manusia dapat merasakan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada dirinya, akan tetapi tidak jarang dengan adanya anugerah ini, manusia malah lupa kepada Allah yang memberikan nikmat itu kepadanya. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan bagi manusia supaya tidak lupa dan melenceng dari jalan Allah SWT dan Rasul-Nya. Hidup yang dibimbing oleh syariah akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ibadah memiliki tujuan untuk membantu manusia supaya tetap berada pada jalan yang benar ini. Ibadah merupakan suatu perkara yang harus diperhatikan oleh seluruh umat Islam. Dalam Islam, ibadah harus berpedoman pada apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam yang menuliskan kitab-kitab yang diberikan Allah kepadanya, yaitu kitab suci Al-Quran, dan juga dalam perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi, atau dengan kata lain, atau yang kita kenal dengan hadis Nabi. Sebagai rasa syukur terhadap Allah SWT, hendaknya kita sadar diri untuk beribadah kepada Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya sesuai syariatnya. Dari latar belakang yang sudah diterangkan tadi, kita dapat merumuskan beberapa permasalahan yang dibentuk dalam pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian dari ibadah? Yang kedua, apa fungsi dari ibadah? Dan yang ketiga, apa pengertian dari ibadah bulan Ramadan? Yang pertama adalah pengertian dari ibadah. Ibadah sendiri secara umum dapat dipahami sebagai wujud penghambaan diri seorang makhluk kepada Yang Maha Kuasa. Penghambaan itu lebih didasari pada perasaan syukur atas semua nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia, serta untuk memperoleh keridhaannya dengan menjalankan titahnya sebagai Rabbul Alamin. Ibadah secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata Arab, yaitu abada, ya'budu, abdan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Manusia adalah hamba Allah, ibadullah. Jiwa raga hanya milik Allah, hidup matinya di tangan Allah. Rezeki dan miskin adalah ketentuan dari Allah. Dan diciptakannya manusia hanyalah untuk ibadah atau untuk menghamba kepadanya. Sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sedangkan menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah memiliki arti mengesahkan dan mengagukan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri untuk menundukkan jiwa kepadanya. Ahli fikih memiliki pendapat bahwa ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah SWT dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Profesor T.M. Hasbi dalam kitab Kuliah Ibadah membagi arti ibadah dalam dua arti, menurut bahasa dan menurut istilah. Ibadah atau ibadat dari segi bahasa berarti taat, menurut, mengikuti, dan sebagainya. Maka dapat diartikan, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Saya tekankan lagi, ibadah adalah segala sesuatu, berarti segala perbuatan yang asalkan perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT dapat dianggap sebagai ibadah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, asalkan dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahalanya. Ibadah sendiri juga memiliki beberapa fungsi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan hubungan antar hamba dengan Tuhannya. Orang yang beriman, dirinya pasti akan merasa
bahwa ia selalu diawasi oleh Allah. Maka ia akan selalu berupaya untuk menyesuaikan segala perbuatannya dan segala perilakunya supaya sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dengan sikap itu, seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk selalu beribadah, bertaubat, serta menyandarkan segala kebutuhannya pada pertolongan Allah SWT. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan ibadah, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin adalah suatu kenyataan bahwa bentuk ibadah menurut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam misalnya dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, ketentuan dari waktu sholat, berdiri rukuk, sujud, dan aturan-aturan lainnya. Yang keempat, menghilangkan rasa takabur. Ibadah akan mengingatkan manusia untuk tidak bersikap takabur karena mengetahui bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Yang kelima, memberikan kenyamanan. Bagi orang-orang beriman, di mana ibadah sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, di mana ibadah sudah bukan kewajiban lagi, namun sudah menjadi kebutuhan, ibadah akan memberikan kenyamanan batin terhadap diri mereka. Ibadah akan memberikan rasa aman, rasa damai, tentram, dan tenang, karena menyadari bahwa Allah dapat mengurus setiap urusan hambanya, karena menyadari bahwa dalam hidupnya Allah akan selalu menamai dan membimbing mereka untuk menghadapi segala permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang keenam, sebagai bentuk ekspresi manusia. Ekspresi di sini yang dimaksud adalah ibadah memiliki fungsi dalam memberi manusia kesadaran bahwa manusia hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan setiap pertolongan dari kekuatan dari Allah SWT. Seperti yang kita ketahui, banyak hal di dunia ini tidak ada dalam kendali manusia atau di luar kendali manusia. Dan ini akan memberi kita ibadah akan membantu kita untuk sadar bahwa manusia membutuhkan bantuan dari Allah SWT supaya dapat melanjutkan hidupnya dengan lancar dan nyaman. Ibadah di sini memberikan kita sarana untuk mengekspresikan sifat dasar manusia ini. Dan yang berikutnya adalah pengertian dari ibadah Ramadan. Jika ibadah madoh adalah ibadah yang murni, maka ibadah Ramadan itu sebaliknya adalah ibadah yang tidak murni. Di sini yang dimaksud dengan tidak murni adalah ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antar sesama manusia. Atau dengan kata lain, definisi dari ibadah Ramadan atau ibadah yang umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya, ibadah Ramadan ialah sedekah, tolong menolong, dakwah, belajar, zikir, bekerja, dan lain sebagainya. Ibadah Ramadan memiliki ciri-ciri yang tentunya di mana ciri-cirinya itu berkebalikan dengan ibadah madah, yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah yang berkaitan atau perbuatan tersebut pada asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang pelakunya. Yang dimaksud adalah ini adalah perbuatan atau tindakan yang pada awalnya tidak memiliki nilai ibadah, namun karena niatnya, perilaku ini bisa dilihat apa itu tindakan ibadah karena dari niatnya. Yang kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Dan yang ketiga, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Untuk contohnya, dari ibadah Ramadan adalah aktivitas makan. Makan pada dasarnya tidaklah ibadah khusus. Orang dapat bebas makan kapan saja, baik ketika mereka lapar ataupun tidak.
dan dengan menu apa saja boleh, asalkan halal dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Al-Quran. Bisa jadi orang itu makan karena lapar atau mungkin mereka hanya ingin makan aja. Akan tetapi aktivitas makan tersebut bisa berpahala ketika pelakunya meniatkan agar memiliki kekuatan supaya tidak lemas untuk sholat atau untuk berjalan menuju masjid. Dengan niat yang tepat, tindakan sederhana seperti ini, tindakan yang awalnya tidak memiliki nilai ibadah, dapat memiliki nilai ibadah. Ini adalah ciri pertama. Yang kedua, kita pun mengetahui bahwa maksud pokok ketika orang makan adalah untuk memenuhi kebutuhan primer dalam hidupnya, sehingga dia bisa menjaga keberlangsungan hidupnya, supaya mereka bisa kenyang, supaya mereka memiliki energi, supaya mereka bisa lanjut hidup. Selain itu, manusia tidak membutuhkan wahyu untuk bisa mengetahui pentingnya makan dalam hidup ini. Ini adalah untuk ciri yang ketiga. Semua manusia pasti akan tahu bahwa mereka itu perlu makan. Tanpa wahyu sekalipun, bahkan bagi orang yang bukan Islam sekalipun, pasti mereka akan tahu untuk makan. Jadi sesuai dengan ciri yang ketiga, tanpa wahyu, orang pun sudah pasti akan mencari makan. Maka dari situlah, ibadah bulan Ramadan diartikan sebagai ibadah yang tidak murni, karena tidak seperti tindakan ibadah pada umumnya. Seperti sholat, puasa, di mana kegiatan tersebut adalah tindakan yang uh, tindakan ibadah yang murni, yang tujuannya hanya bisa dirasakan di akhirat saja, yang hanya memenuhi kebutuhan akhirat, bukan kebutuhan duniawi. Jadi ibadah bulan Ramadan adalah tindakan atau perbuatan yang dari manusia yang memiliki ibadah. Contoh lain di ibadah Ramadan diantaranya adalah sedekah, tolong menolong, dakwah, belajar, zikir, dan bekerja. Maka dari itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya, ibadah adalah upaya manusia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengeksakan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menggunakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Ibadah sendiri memiliki fungsi bagi umat muslim untuk membimbing kita untuk tetap pada jalan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibadah akan menguatkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mengingatkan kita untuk tidak takabur, memberikan kenyamanan batin, dan merupakan bentuk ekspresi manusia terhadap Tuhan. Ibadah kepada Ramadan adalah ibadah yang tidak murni, di mana ibadah tersebut tidak seperti ibadah yang kita kenal pada umumnya, seperti sholat ataupun puasa. Ibadah kepada Ramadan bersifat duniawi dan tidak merupakan ibadah pada dasarnya, namun merupakan perbuatan duniawi yang dimana dengan niat yang benar akan kemudian memiliki nilai ibadah. Sekian presentasi dari saya. Saya ingin mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.